Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, syukur alhamdulillah. Kedua kalinya, selawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya sahabat dan sahabatiku semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Kota Taif. Pada video kali ini saya berada di suatu tempat yang sangat masyhur di kalangan jemaah haji dan umroh yang berkunjung ke Kota Taif, yaitu tepatnya di Masjid Ad-Das. Namun banyak jemaah yang sering saya bawa atau yang sering saya dampingi itu tidak bisa melihat keadaan langsung Masjid Ad-Das. Karena kenapa? Karena di sini dengan peraturan yang baru, pemerintah Taif tidak mengizinkan bus atau rombongan untuk turun di tempat ini. Bahkan apabila ada bus yang menurunkan jemaahnya di Masjid Ad-Das ini akan didenda sekitar 1.500 real. Oleh sebab itu, video ini saya untukkan untuk semua masyarakat, terutama kepada jemaah yang pernah saya dampingi yang belum sempat melihat Masjid Ad-Das. Dan mengenai sejarah nanti saya akan sedikit menjelaskan sejarah tentang Ad-Das. Siapakah Ad-Das? Inilah tempat perkebunan Ad-Das. Inilah jalan yang menuju ke Masjid Ad-Das. Jadi ada Masjid Abdullah bin Abbas, ada juga Masjid Ad-Das. Memang jalannya di sini agak sempit. Walaupun kadang setiap hari banyak orang yang mengunjungi tempat ini. Dan bisa dilihat juga, ini adalah salah satu bangunan yang masih utuh. Ini bangunan lama, masih belum menggunakan semen ya. Jadi ini rapuh. Cuman Masya Allah nih, kita bisa lihat tuh. Jadi belum semen, ini hanya semacam tanah liat lah. Ini juga banyak pohon tin. Masya Allah, ini sekarang sedang berbuah. Masya Allah. Ini seandainya diizinkan jemaah haji atau umroh berkunjung, Masya Allah, ini sekarang di Taif lagi musim buah. Masya Allah. Kota Taif awalnya ditutup untuk ziarah, tapi setelah dibukanya itu Kota Taif banyak yang berkunjung ke Kota Taif ini. Awal-awal banyak orang yang salah paham tentang Masjid Ad-Das ini. Ada yang mengatakan masjid yang ada menaranya tadi di luar. Tapi setelah dilihat ternyata Masjid Ad-Das-nya itu adalah masjid ini. Tapi kayaknya sekarang dikunci. Ini kita bisa lihat di sebelah Masjid Ad-Das ini ada tempat pembudidayaan tanaman hias. Karena memang di Kota Taif itu daerahnya tropis, lebih sejuk dibandingkan yang lain, sehingga dijadikan tempat pembudidayaan tanaman hias, termasuk tanaman-tanaman hias yang ada di pinggir jalan, bunga-bunga. Itu bisa dilihat. Inilah perkampungan Ad-Das. Inilah Masjid Ad-Das. Masjid kecil yang penuh dengan sejarah Rasul. Inilah Masjid Ad-Das. Jadi buat teman-teman jemaah haji atau umroh yang pernah berkunjung ke sini atau yang belum pernah, supaya mengetahui inilah Masjid Ad-Das yang sebenarnya. Apa sih sejarah dari Masjid Ad-Das ini? Jadi Masjid Ad-Das ini dibangun oleh orang Taif sebagai kenangan kepada salah satu budak
yang satu-satunya memeluk agama Islam pada waktu Rasulullah berdakwah di kota Taif. Yaitu pada waktu Rasulullah berdakwah di kota Taif, Rasulullah dilempar oleh orang Taif atau Bani Thaqif. Beliau terluka parah bersama Zaid bin Harithah. Akhirnya Rasulullah beristirahat di sebuah kebun, ada yang mengatakan kebun anggur di perkampungan Addas ini. Pada waktu Rasulullah beristirahat, Rasulullah dilihat oleh dua orang, yaitu Utbah dan Saibah bin Rabi'ah, yang mana kedua orang ini merasa kasihan karena melihat ada dua orang yang sedang terluka, yaitu Rasulullah dan Zaid bin Harithah. Sehingga Utbah bin Rabi'ah ini mengutus budaknya yang bernama Addas untuk memberikan air dan anggur. Addas selaku budak mengikuti perintah dari majikannya, sehingga Addas mengambilkan air dan anggur dan memberikannya kepada Rasulullah. Rasul menerimanya dan Rasul sebelum memakannya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu itu kaget Addas, karena Addas tidak pernah melihat orang Taif ingin memakan sesuatu mengucapkan kalimat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Bahkan menurut riwayat, Addas merasa kagum setelah mendengar ucapan Rasulullah yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu Addas merasa tidak pernah mendengar kalimat yang seindah beliau katakan. Sehingga Addas bertanya kepada Rasulullah, "Ya fulan, apa yang kamu katakan?" katanya. "Saya tidak pernah mendengar kalimat seperti yang kamu katakan oleh orang-orang sebelum kamu." Sehingga Rasulullah kembali bertanya kepada Addas, "Kamu itu siapa, dari mana, dan agamamu apa?" Addas menjawab, "Saya seorang budak, saya berasal dari Nainawaira, agama saya Nasrani." Dan setelah itu Rasulullah kembali bertanya, "Kalau kamu dari Nainawaira, saya punya keluarga di sana." "Siapa?" kata Addas. "Yunus bin Matta," yaitu Nabiullah Yunus. Tambah kaget pada waktu itu Addas, "Apa yang kamu ketahui tentang Yunus? Yunus itu orang yang masyhur di daerah saya." Rasulullah menjawab, "Yunus itu adalah orang yang soleh, beliau saudara dari saya, beliau seorang nabi, dan saya pun adalah seorang nabi." Dan masih banyak percakapan dengan Addas pada waktu itu, sehingga Addas merasa tentunya ini bukan orang yang sembarangan, dan Addas meyakini bahwa Rasulullah adalah seorang nabi, dan Addas memeluk Rasulullah dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi satu-satunya orang yang memeluk agama Islam di kota Taif itu bukan asli orang Taif, tapi seorang budak yang berasal dari Nainawaira. Sehingga orang Taif sekarang untuk mengenang beliau dibangunlah sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Addas. Kita bisa lihat inilah Masjid Addas, dan di situ sudah dituliskan, bisa kita lihat itu dituliskan di pelang itu yang hijau adalah Masjid Addas. Jadi pemerintah sudah memberikan nama tempat ini memang Masjid Addas. Di situ sudah ada barcode-nya, bisa dilihat. Nah, inilah Masjid Addas, dan ini memang tempat ini biasanya tidak semua jemaah umroh atau haji bisa melihat Masjid Addas ini, karena pemerintah Arab Saudi itu tidak mengizinkan ada bus yang menurunkan jemaah di tempat ini. Mungkin karena takut takut macet atau dengan alasan yang lain, wallahu a'lam. Yang jelas kemarin saya membawa jemaah, tidak diizinkan untuk berkunjung ke Masjid Addas ini, dan supir busnya tidak berani untuk menurunkan. Oleh sebab itu ini saya peruntukkan khususnya bagi jemaah yang tidak bisa menikmati Masjid Addas ini secara langsung, namun bisa melihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bisa lihat juga situasi di sekitar Masjid Addas ini. Ini di sekitar Masjid Addas, memang karena di perkebunan Addas ini tempat yang sangat subur sehingga banyak buah-buahan. Salah satunya ini kita bisa lihat blueberry. Kalau orang Taif, orang Saudi ini bilangnya tut ya. Tuh, Masya Allah lagi berbuah.
Ini tut. Bisa dilihat, Masya Allah lagi berbuah. Dan di sekelilingnya dari Masjid Ad-Das ini memang perkebunan, dan yang seperti saya katakan tadi, di sini dijadikan tempat pembudidayaan tanaman hias, termasuk tanaman-tanaman yang ada di perkebunan. Kita bisa lihat itu ada pohon pepaya, ada pohon pisang, Masya Allah. Dan memang sekarang saya tidak bisa masuk ke dalam langsung karena ditutup di sana. Sekarang masih suasana COVID-19 sehingga masjid-masjid masih ditutup. Tapi alhamdulillah masih bisa melihat walaupun dari luar. Sekali lagi, inilah yang disebut dengan Masjid Ad-Das, masjid kecil yang penuh dengan sejarah perjuangan Rasul pada saat berdakwah di kota Taif. Nanti kita bisa lihat juga suasana di sekitar Masjid Ad-Das ini. Jadi sahabat-sahabat semua, Masjid Ad-Das itu sebenarnya bersebelahan, cuman bisa dikatakan berseberangan dengan Masjid Ali. Itu yang di sebelah adalah Masjid Ali. Tapi masjid itu ada 3 nama. Orang Asia seperti orang Indonesia, orang Malaysia itu mengenalnya sebagai Masjid Ali. Tapi kalau orang Taif sendiri mengatakan masjid itu adalah Masjid Menara. Dan ada juga mutawif yang dari Arab Saudi, beliau mengatakan masjid itu adalah Masjid Kantara. Nanti kita bisa lihat masjid yang ada di sana. Dan di sini juga ada pencetakan dari batu bata ya, batu bata cor, Masya Allah. Itu orang sedang bercocok tanam, Masya Allah. Ini percetakannya, mungkin nanti kita bisa lihat. Assalamualaikum. Kayak hal Ustaz? Masya Allah. Hadi sismu? Sismu hadi? Bluk. Bluk. Ini batu bata ini batu bata ini katanya bluk bahasa. Hadi lughatul Arabiyah? Bluk. Arabi gul bluk. Sismu? Bluk bluk. Bluk ha? Bluk. Masya Allah. كيف طريقة هذه شوي؟ هذا يضرب كرك. Kita coba lihat gimana caranya. Oh, ini yang lebih besar. Jadi alatnya seperti ini. Masya Allah. Kita bisa lihat. ما في مشكلة شوف طريقة محمد. ما في مشكلة شوف طريقة. سوي كده ما في مشكلة. أنت سوي؟ لا أنت أنا أبغى أشوف كيف طريقة. الصورة إيش بفايدة؟ عشان هو نفر إندونيسي يبغى أعرف كيف طريقة. أنا أروح معاك إندونيسيا ما في مشكلة. إن شاء الله. Dia bilang kamu mau foto ini katanya biar orang Indonesia tahu, kata saya. Kata dia gak apa-apa, saya mau ikut kamu ke Indonesia. Tuh. Itu caranya tuh. Masya Allah. Tidak basah? هذا شغل مع طالبان ها؟ مع طالبان. انت افغانستان؟ ايوه. ما شاء الله. beliau dari Asia. Sismul Karim? انا؟ ايوه. شير محمد. محمد؟ شير محمد. Sisma? شير محمد. Syir Muhammad. Tuh, أيوة. Masya Allah. أيوة. Kita bisa lihat. كيف نفر Indonesia Bu ya? كثير يجي هنا صح؟ ايوه 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 الحين كورونا Dahin corona, asan kita maaf bisa. مشكلة الحين كورونا. Saya bilang gimana orang Indonesia banyak yang pergi ke sini, dia bilang sekarang corona jadi tidak ada. Karena ada corona. Jadi teman-teman, memang bahasa yang digunakan di sini di Arab Saudi itu
khususnya kita sama-sama ajnabi. Ajnabi itu pendatang, beliau dari Afghanistan, saya dari Indonesia. Itu bahasanya bahasa ammiyah, bukan bahasa fusha. Jadi kalau fusha, ya saya kasih contoh misalnya 12 itu kan biasanya itsnin wa asyarah, tapi di sini langsung dibilangnya itsnas. Kalau 13 13 itu adalah bahasa ammiyahnya yang di sini. Walaupun orang sini paham dengan bahasa fusha. تكلم عربي تكلم انت في اندونيسيا Hah? تكلم عربي ايوه ايش تبغى اقول انت؟ kamu mau قول شيء Hah? ايش تبغى اقول مع نفر اندونيسي؟ كويس نفر اندونيسي كيف؟ مزبوط مين Saya bilang bagaimana orang Indonesia, dia Iya, bilang iya. bagus 100%, mia katanya, كويس. masya مية Allah. Masya Allah. Abu ya, badan انت يبغى شوف هذه موجود في يوتيوب badan, oke? يوتيوب خلي ولي بعد نشوف كله عالم خلي ولي Insya Allah, masya Allah, dia bukan YouTube biar orang seluruh alam melihatnya katanya, nggak apa-apa katanya, masya Allah. Jadi teman-teman, sekali lagi sahabat semuanya, inilah penampakan dari Masjid Addas. Masya Allah. Kita coba lihat orang di sana itu sedang apa sedang panen atau apa, kita bisa lihat di sana. Ini adalah salah satu bangunan lama yang masih berada di daerah sekitar Masjid Addas. Jadi belum menggunakan besi ya, masih kayu. Walaupun sekarang sudah mulai rusak. Nih. Masih menggunakan kayu. Dan bahkan tidak menggunakan semen, masih menggunakan tanah liat. Jadi ini bisa dilihat ya. Ini bukan semen tapi tanah liat, dan kita bisa lihat itu rapuh. Karena memang bukan semen. Banyak sejarah memang di kota Taif ini. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa melihatkan kepada teman-teman tentang keadaan di kota Taif. Ini suatu daerah atau perkebunan Addas yang memang terkenal subur di kota Taif. Ini adalah pohon delima yang lagi berbuah. Kita bisa lihat di situ juga ada pohon pisang. Ini menunjukkan bahwa daerah sini ada daerah lembab dan subur ya. Dan bedanya dengan di kota Mekah dan kota Jeddah atau daerah yang lain, di kota Taif itu perairannya menggunakan air sumur. Jadi bukan air sulin, karena di banyak sumber dan daerahnya memang agak lembab dan subur. Karena kota Taif itu berada di sekitar 1400 meter di atas permukaan laut. Inilah perkebunan Addas. Masya Allah, kita lihat ternyata ini sedang panen. Muhammad, mafi muskilah suf hina? Mafi muskilah suf? Masya Allah, saya minta izin barusan, nggak apa-apa pergi ke sini. Dia bilang, oh tidak apa-apa katanya. Masya Allah, ini baik-baik semua. Masya Allah. Si semua hadi? هلبة Hah? هلبة Oh, hilba. Masya Allah. Ini lagi panen. Dia satu bulan baru panen katanya. Masya Allah. Ini bersebelahan dengan Masjid Ali ya. Masya Allah. Lihat tuh celuritnya. Suf Muhammad, hati kita Suf. Kita. Tuh celuritnya beda. Masya Allah. Masya Allah. Afghanistan ah? Pakistan. Oh Pakistan. Dia dari Pakistan. Masya Allah. Hadi wahid kita kam real mungkin. Ada realin. Realin ah? Suf kita. Tuh 2 real katanya, 2 real segitu. Oke. Demikian yang bisa saya informasikan atau berbagi situasi yang ada di sini. Di sana itu juga ada yang panen. Itu
sawi, apa sayuran sawi di sana. Dan ini salah satu contoh bahwa di kota Taif itu memang subur. Dan memang seperti yang saya katakan sebelumnya, Nabiullah Ibrahim pernah berdoa, mudah-mudahan di tanah Hijaz ada daerah yang subur, yang banyak menghasilkan buah-buahan. Dan insya Allah jawaban dari Nabiullah Ibrahim itu adalah kota Taif. Oke, demikian yang bisa saya informasikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang ingin mengetahui perkembangan sejarah Islam baik di kota Mekah, di Madinah, termasuk di kota Taif, dan termasuk yang ingin mengetahui sejarah tentang Masjid Ko dan Masjid Ali. Silahkan ikuti terus channel saya, Faiz Slamet. Jangan lupa share, like, and subscribe apabila Anda suka. Oke, demikian yang bisa saya informasikan dari kota Taif. Apabila ada perbedaan sejarah dari para alim, para ulama, teman-teman mutawif yang lain, mari kita saling memperbaiki dan silahkan berikan masukan kepada saya supaya saya bisa lebih informatif, lebih memberikan hal-hal yang lebih bermanfaat. Jadi sekali lagi, kritik serta saran sangat kami harapkan untuk kebaikan informasi berikutnya. Dari kota Taif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.